Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kuliah virtual Matematika 2. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi integral tertentu untuk mencari atau merumuskan luas permukaan benda putar. Jadi kalau pada pertemuan berikutnya kita mencari volume benda putar. Nah, sekarang kita menghitung luas permukaannya. Kalau kemarin kita menghitung luas volume bola, sekarang kita mencari permukaan bola misalkan, dan beberapa bentuk geometris yang lain. Nah, luas permukaan kurva ini ilustrasinya hampir sama dengan pertemuan sebelumnya. Jadi kita misalkan suatu fungsi y sama dengan fx, dan di kiri dibatasi oleh x sama dengan a, di kanan dibatasi oleh x sama dengan b. Kemudian bidang datar ini diputar pada sumbu x, ini sebagai sumbu putarnya. Maka hasil perputarannya adalah seperti ini. Ya. 3 dimensi bisa kita bayangkan gitu ya. Ini bentuk 3 dimensinya seperti ini. Seperti 3 dimensi ya, 2 dimensi tapi menyerupai 3 dimensi. Nah, berapa luas permukaan? Luas permukaan benda ini yang diputar terhadap, pada kasus ini terhadap sumbu x. Oke, seperti biasa. Caranya adalah kita bagi ini menjadi interval AB menjadi n bagian. Kemudian kita hitung satu bagian, pada kasus ini adalah luas permukaan satu bagian. Kemudian kita jumlahkan, kemudian kita limitkan, dan itu adalah integral. Jadi sama, langkah yang pertama kita bagi, kita partisi, ini menjadi n bagian, partisi menjadi n bagian, kemudian masing-masing bagian kita putar terhadap sumbu putarnya, sumbu x, maka jadinya seperti ini. Ini permukaan pertama, terus permukaan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, hasil perputaran. Nah, sekarang kita ambil satu bagian nih. Satu bagian yang ke K, misalkan seperti ini. Ini satu bagian yang kita putar terhadap sumbu X. Kita mencari luas permukaan, yang gambar abu-abu ini. Nah, berapa luas permukaannya? Kalau kita lihat bentuknya, ini menyerupai, kalau kita ingat di SMA dulu, kalau kita putar gini, tegak gitu ya, kan seolah seperti ini. Seperti apa? Bentuk kerucut, seperti kerucut terpasung ya. Kerucut terpasung dengan jari-jari, misalkan ini adalah R1, ini R2, kemudian misalkan ini sisinya ini adalah L, maka luas permukaannya berapa ini? K sama dengan Pi. Oke. Kemudian R1 plus R2 kali R, gitu ya. Jadi Pi R1 plus R2 kali R. R1 adalah jari-jari ini yang kecil ini, berarti Fxk1, Fk-1. R2 ini adalah yang besar ini, Fxk. Kemudian L-nya ini adalah, kalau kita lihat di sini apa ini? L, panjang busur. Panjang busur kemarin sudah kita bahas bagaimana cara mendapatkan panjang busur ini. Nah, sekarang dari ini luas permukaan ini R1 coba kita masukkan Fxk-1, R2 kita masukkan Fxk. Oke, kita dapatkan K, luas permukaan K yang ke K itu adalah sama dengan Pi R1 adalah Fxk-1 ya, ditambah R2 adalah Fxk. Kemudian ini Pi R1 plus R2, L nya apa? Akar ini delta X kuadrat plus Fxk min Fxk-1 kuadrat. Kalau kemarin di pembahasan sebelumnya itu ini ada delta Y. So, kita gunakan pendekatan yang sedikit berbeda. Kita samakan dengan buku. Yang kemarin itu pendekatan yang berbeda. Sekarang bagaimana kita uraikan itu? Delta X kuadrat plus Fxk
min fxk min 1. Nah sekarang fxk min fxk min 1 ini berapa sih kalau kita pakai teorema nilai tengah ya, teorema nilai rata-rata ya, teorema nilai rata-rata, teorema nilai tengah gitu ya, atau kebalik-balik ini teorema nilai tengah. Oke, teorema nilai tengah kemarin kita refresh bentar. FB min FA per B min A sama dengan F aksen C. Jika satu fungsi F kontinu pada interval AB, maka kita bisa menemukan satu titik C sedemikian hingga F aksen C itu sama dengan FB min FA per B min A. Kemudian kayak gini. Berarti pada XK sampai XK min 1 itu kontinu. Ini FB, ini FA, kemudian F aksen C, misalkan C-nya itu FSK bintang. Dengan teorema nilai tengah kita dapatkan ini F XK dikurangi F XK min 1 per XK min 1 itu sama dengan F aksen, kita misalkan FXK bintang misalkan ya. Oke, berarti FXK min FXK min 1 itu sama dengan F aksen XK bintang dikalikan ini ke sana XK min 1 apa? Delta X. Nah, gini ya. Oke. Sehingga nanti ini kita uraikan di bawahnya. Oke. Ini teorema nilai tengahnya saya hapus. FB min FA per B min A sama dengan F aksen C. C-nya XK bintang. Oke, udah nih. Bagaimana kita manipulasinya? Ya. B fxk min 1 plus fxk. Kita ingat teorema nilai teorema nilai, kalau itu teorema nilai tengah, teorema nilai rata-rata ya. Bahwa jika suatu f kontinu pada interval AB, maka kita bisa mencari rata-ratanya. FB plus FA per 2 itu sama dengan F aksen FC ya. Teorema nilai rata-rata. Oke, FC misalkan FSK bintang ini ya. Kita dapatkan dengan teorema nilai rata-rata, maka FXK min 1 plus FXK per 2 ini rata-rata itu sama dengan F. Nah, kita misalkan XK 2 bintang. Maka FXK min 1 plus FXK dan FXK itu sama dengan 2 FXK bintang. Oke, sehingga dari kedua rumusan ini kita dapatkan KK itu sama dengan Pi. Nah, ini 2Pi 2 kali Pi ini Pi F. Nah, ini kita misalkan FXK bintang sama dengan XK double bintang kan nggak apa-apa. Ini dimanapun kan sebenarnya di antara itu. Kalau misalkan kita asumsikan XK bintang dan XK double bintang itu sama, maka ini 2Pi F XK bintang kali akar ini. Akar delta X kuadrat ditambah, nah ini kuadrat itu adalah apa? F aksen XK bintang kali delta X kita kuadratkan. Ini delta X kita X kuadratkan, sehingga kita dapatkan sama dengan 2Pi F XK bintang kali akar 1 plus F aksen XK bintang kuadrat. Berat delta X kita keluarkan. Ya. Oke, sehingga secara keseluruhan K ini jumlahkan, limitkan, integralkan, kita dapatkan K sama dengan ya sigma ya 2Pi sigma Fx bintang akar 1 plus. Oke. Sehingga kita dapatkan sebentar, ini K sama dengan 2Pi ini jumlahkan
jumlahkan, limitkan, kemudian itu adalah integral K. Oke, jadi 2pi integral AB fx. Jadi 2pi integral AB fx kali akar 1 plus f aksen x kuadrat dx. Ini adalah luas volume, luas permukaan benda putar, ya. Jadi fx yang diputar terhadap sumbu x, kemudian bidang datanya di antara a sampai b. Kita dapatkan k sama dengan 2pi integral fx dx, fx akar 1 plus f aksen x dx. Oke, kita lihat di slide kita di halaman 31 gitu ya. Oke. Oke. Diberikan f suatu fungsi kontinu tidak negatif pada AB, maka luas permukaan K yang diperoleh dari perputaran bagian kurva Y di antara x sama dengan A dan x sama dengan terhadap sumbu x adalah K sama dengan integral AB 2pi fx akar 1 plus f aksen x kuadrat dx. Kemudian jika kita ngambil elemennya dalam Y, kita dapatkan K sama dengan 2 integral C sampai D 2pi GY akar 1 plus G aksen Y kuadrat D. Sama dengan panjang busur yang ini. Bisa kita ambil dalam DX, bisa kita ambil dalam DY. Kalau ini diputar pada sumbu Y, kalau ini diputar pada sumbu X. Ya. Atau ini pengambilan elemennya dalam X, ini pengambilan elemennya dalam Y. Oke, nah sekarang sampai sini kita teruskan ke contoh. Oke, misalkan ini bisa saya hapus. Ya. Dan misalkan kita dapatkan luas permukaan bagian bola yang dibentuk oleh perputaran kurva Y sama dengan akar 1 min x kuadrat, di mana x berjalan dari 1 sampai, atau x di antara 0 sampai setengah. Oke. Y sama dengan ini ya. Y sama dengan akar 1 min x kuadrat, kemudian 0 kurang dari x kurang dari setengah, kemudian diputar terhadap sumbu x, gitu ya. Oke, bagaimana ini kita selesaikan? Ya, sebentar saya tutup slide-nya dulu. Oke, tutup. Y sama dengan akar 1 plus x kuadrat. Sehingga kalau kita kuadratkan kan Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 1 min x kuadrat gitu kan, atau x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Ini adalah lingkaran. Oke. Kemudian di antara 0 sampai 2 lingkaran dengan jari-jari 1. Oke, seperti ini. Ya. Kurang bagus sebentar ya. Oke. Ini Y, ini X, ini Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Oke, kemudian di antara 0 sampai setengah. Oke, misalkan ini 1, ini 1, ini 1 ya. 0 sampai setengah ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini diputar terhadap sumbu X. Nah, daerah ini. Oke. Sehingga ini kalau kita kira-kira seperti ini. Oke. Jadi berapa luas permukaannya? Oke, ini K tadi sama dengan 2pi integral 0 sampai setengah ya. Ini 0 sampai setengah, ini setengah ya.
0 sampai setengah. Kemudian fx ya, 2pi, fx nya apa? Akar 1 min x kuadrat, 1 min x kuadrat, 2pi fx, kemudian ini akar tapi kita cari dulu. Y sama dengan 1 min x kuadrat pangkat setengah, sehingga dy dx sama dengan apa? Setengah 1 min x kuadrat pangkat min setengah. Sehingga kalau ini kita masukkan sini dy dx kuadrat atau f aksen x kuadrat itu adalah 1 plus ini setengah ya, setengah, kemudian dy dx kuadrat, ini dy dx kuadrat itu sama dengan 1/4 ini 1 min x kuadrat pangkat min setengah, kita kuadratkan berarti pangkat min 1. Oh ya, pangkat min 1. Sehingga ini sama dengan 1 plus 1 akar 1 plus dy dx kuadrat, berarti ini sama dengan 1/4. Sebentar, ini ada kelewatan sedikit. Ini setengah 1 min x kuadrat pangkat min setengah kali ini 2x kan, kali min turunannya ini min 2x. Ini hilang, sehingga ini menjadi ini satu, ini hilang, sehingga menjadi ini x kuadrat. Ini hilang sehingga menjadi x kuadrat kali sebentar, ini 1 min x kuadrat pangkat min setengah, kemudian kita kuadratkan berarti pangkat min 1 ya. Oke, berarti 1 plus ini x kuadrat, 1 plus x kuadrat per 1 min x kuadrat, ini kan pangkat min 1. Nah ini ya, kemudian di sini dx. Sama dengan 2pi integral 0 sampai setengah akar 1 min x kuadrat kali, ini akarnya kita besar, 1 min x kuadrat plus x kuadrat, 1 min x kuadrat plus x kuadrat per 1 min x kuadrat. Ini. Dx. Nanti kita teruskan di sana. Ini K sama dengan 2pi integral 0 sampai setengah 1 min x kuadrat plus x kuadrat tinggal 1, akar 1 min x kuadrat kita keluarkan per akar min 1, berarti akar 1 min x kuadrat per ini kita keluarkan ke sana akar 1 min x kuadrat, ini dx. Ingat 1 kan? Ya, berarti tinggal 2pi integral 0 sampai setengah dx, berarti sama dengan 2pi x dengan batas 0 sampai setengah, berarti sama dengan 2pi kali setengah, sama dengan atau setengah dikurangi 0 itu sama dengan pi. Nah ini adalah luas permukaan dari benda yang kita putar tadi. Jadi ini adalah sudah kita dapatkan rumus umum tentang volume benda luas permukaan benda putar. Kemudian sudah kita bahas juga contoh-contohnya atau contoh yang saya harapkan ini cukup mewakili apa yang kita bahas hari ini ya. Kita akhiri session ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada topik berikutnya yaitu titik berat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.